Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas PGMIG yang beranggotakan 1. Desi Puristiawati, 2. Dia Ayu Irawati, 3. Fatimatu Zahra, 4. Ika Noviana akan mempresentasikan tentang penetapan metode dan strategi pembelajaran. A. Pengertian metode pembelajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses untuk menuju yang lebih baik. Menurut Supriyono, mendefinisikan metode pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas, baik secara individual atau secara kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik. Berdasarkan definisi metode pembelajaran secara umum tersebut, disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah langkah-langkah dan cara yang digunakan guru untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran dengan jelas yang khas atau bervariasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Istilah strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu pendekatan dalam mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, menurut para ahli mendefinisikan pengertian strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut ahli KEM. Menurut KEM, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian, yang kedua menurut Gerald and Ellie, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah metode dalam arti luas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengayaan, dan remedial, yaitu memilih dan menentukan perubahan perilaku, pendekatan prosedur, metode, teknik, dan norma-norma atau batas-batas keberhasilan. Materi yang selanjutnya adalah fungsi metode pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran adalah komponen yang mempunyai fungsi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Bagaimanapun lengkapnya komponen lain, tanpa dapat diimplementasikan melalui metode yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode pembelajaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Metode dalam kegiatan belajar memiliki fungsi tertentu. Menurut Saiful Bahri Jamarah dan Aswan Zain, berikut adalah beberapa fungsi metode pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Motivasi sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Suatu metode belajar dapat berperan sebagai alat motivasi dari luar atau ekstrinsik kepada siswa. Dan yang kedua adalah sebagai strategi pembelajaran. Dalam menerapkan metode pembelajaran tertentu, setiap siswa dalam satu kelas dapat menangkap ilmu yang disampaikan oleh pengajar dengan baik. Dan fungsi yang terakhir adalah strategi atau metode sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan. Metode belajar berperan sebagai fasilitas pendidikan yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat agar siswa dapat mencapai tujuan belajar. Yang selanjutnya adalah fungsi dari strategi pembelajaran. Yang pertama adalah sebagai suatu cara untuk mengembangkan bahan ajar. Jadi, adanya strategi pembelajaran itu adalah
untuk mengembangkan bahan ajar. Yang kedua yaitu sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. Yang ketiga, sebagai perangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Yang keempat, sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas. Dan yang terakhir adalah menyajikan informasi atau bahan ajar yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan hasil kerja. Faktor pertimbangan penetapan strategi pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seorang guru di dalam menggunakan suatu strategi pembelajaran menurut Wina Sanjaya, yaitu yang pertama, pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang yang mengerjakan sesuatu haruslah mengetahui dengan jelas tentang tujuan yang hendak dicapainya. Demikian juga setiap pendidik atau guru yang pekerjaan pokoknya mendidik dan mengajar harus mengerti dengan jelas tentang tujuan pendidikan. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Apakah materi tersebut berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? Apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi tersebut? Yang ketiga, pertimbangan dari sudut siswa. Apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa? Apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa atau belum? Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.